Sutra Teratai yang menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Shinfasyang Sutra Teratai Episode 153 Sifat Buddha yang murni tanpa noda. Setiap hari kita semua berada dalam lingkungan ini dengan waspada, berkumpul bersama, menghayati semua pengajaran Dharma dari Buddha dengan sepenuh hati. Setiap kata, setiap kalimat, semuanya berada di dalam kehidupan kita. Tidak tahu apakah ajaran ada diterapkan di kehidupan kita. Jika Dharma tidak diterapkan di kehidupan kita, maka itu bukanlah Dharma yang benar dan tepat. Jika dalam kehidupan tidak ada Dharma, maka kita bukanlah praktisi spiritual sejati. Dharma dalam kehidupan sehari-hari tidak terpisahkan dari orang, peristiwa, dan benda di sekitar kita. Baik benar ataupun salah, kita dapat membedakannya dengan jelas. Fenomena adalah demikian. Prinsip tidak menetap, fenomena akan terus berubah, namun prinsip akan stabil dan tenang. Pada dasarnya adalah ada, namun kita harus menghayatinya dengan sepenuh hati. Sutra Makna Tanpa Batas juga mengatakan demikian. Bukan biru ataupun kuning, bukan merah terang ataupun putih, bukan merah ataupun ungu, bukan juga berbagai macam warna lainnya. Muncul dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Tubuh Dharma dari Buddha adalah murni, tanpa rupa, tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium. Prinsip kebenarannya sangat tentram dan hening, namun berada pada setiap aspek kehidupan kita. Ia tidak berwujud dan tidak memiliki rupa, sehingga tidak memiliki keberadaan. Tidak ada yang dapat mencemarinya. Hakikat kebuddhaan kita hanya tertutup oleh noda batin, bukan tercemar. Seperti awan gelap di langit yang menutupi matahari dan bulan. Ketika awan hitam berlalu, matahari dan bulan masih tetap seperti semula. Saat waktunya matahari muncul, cahaya matahari akan bersinar. Saat waktunya bulan muncul, cahaya bulan akan bersinar. Baik kapanpun awan muncul, hanya menutupi matahari dan bulan, tidak benar-benar mencemari keduanya. Maka sifat dasar pada setiap orang pada dasarnya adalah murni. Sifat dasar adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran disebut tubuh Dharma. Prinsip kebenaran setelah pencerahan disebut sebagai tubuh Dharma Buddha. Demikian murni. Karena pada dasarnya adalah murni, sehingga wujud dan rupa tidak dapat mencemarinya. Tubuh Dharma dari Buddha adalah murni dan tidak dapat dinodai oleh penampakan luar. Selanjutnya adalah muncul dari sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan. Semua orang juga seharusnya sudah sangat jelas mengenai sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita sering membahas sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Harus memperhatikan 3 latihan tanpa kebocoran. 3 latihan tanpa kebocoran ini adalah sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Sila dapat melindungi tubuh dan pikiran kita. Sila adalah mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Tubuh dan pikiran kita akan memiliki kewaspadaan yang tinggi untuk kejahatan. Tidak akan tergoda oleh kondisi eksternal yang membuat tubuh jasmani kita melakukan kejahatan. Dengan memiliki sila, ia dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Samadhi. Karena kita telah membangkitkan tekad, kita seharusnya membangkitkan tekad yang luhur. Membangkitkan tekad dan menegakkan ikrar. Kita memerlukan samadhi. Jika batin kita tidak memiliki keteguhan, secara alami kita akan terkontaminasi oleh kondisi eksternal. Dengan sangat cepat membuat kita tergoda dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berinteraksi dengan orang dan benda, ketika kondisi luar menghampiri, ketika fenomena luar muncul, apakah batin kita akan terganggu? Apakah kita akan merasa takut? Apakah kita merasa ingin mundur? Jika kita tidak mempunyai samadhi ini, pikiran kita akan mengembara tanpa tujuan. Karena itu, kita harus memiliki kekuatan samadhi. Dalam menggunakan kebijaksanaan, kita juga harus bijak.
Sila, samadhi, dan kebijaksanaan, jika kita bisa mengembangkan kebijaksanaan kita secara alami, kita akan dapat membedakan benar dan salah. Kita baru bisa jelas. Secara alami kita akan tanpa bocor, yang artinya kita tidak memiliki kebocoran yang sering menyampaikan kepada semua orang. Ketika kita memperoleh sila, kita harus memiliki sila tanpa kebocoran, yakni menjaga dan menegakkan sila dengan baik. Dengan samadhi, kita membangkitkan tekad dan menegakkan ikrar. Kita harus menjaga dan menegakkan samadhi kita. Ini disebut sebagai samadhi tanpa kebocoran. Kita telah dapat menghayati perbedaan antara fenomena di dunia ini. Kita membulatkan tekad untuk bermain di dunia ini. Fokus memberikan pertolongan, bersumbangsi untuk penderitaan para makhluk di dunia. Kita bersatu hati dan tidak pernah mundur. Ini disebut sebagai kebijaksanaan. Pandangan welas asih yang setara. Kita memiliki welas asih. Kita memandang para makhluk dengan setara. Ini disebut kebijaksanaan tanpa bocor. Demikian disebut 3 latihan tanpa kebocoran. Jika ditambah pembebasan dan pengetahuan menjadi sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan. Pembebasan dalam pengetahuan dan pandangan. Demikianlah dibedakan menjadi 5 bagian. 5 bagian ini disebut 5 jenis dharma dari jasa kebajikan. Jasa merujuk pada pelatihan ke dalam. Kebajikan merujuk pada praktik keluar. Kita melatih ke dalam dan mempraktikkan keluar. Demikian baru bisa mewujudkan tubuh Buddha yang disebut 5 bagian tubuh dharma. Muncul dari sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan. Dengan 5 jenis dharma dari jasa kebajikan, mewujudkan tubuh Buddha disebut sebagai 5 bagian tubuh dharma, panca dharmakaya. Selalu saya sampaikan kepada semua orang bahwa tubuh dharma adalah prinsip kebenaran. Tubuh moral ataupun sila artinya 3 karma dari Tathagata telah terbebas dari segala kesalahan. Apa yang dimaksud dengan 3 karma dari Tathagata? Yaitu tubuh, ucapan, dan pikiran. Ketika Buddha membuka mulutnya, beliau membabarkan dharma. Tubuhnya telah murni, pikirannya tentu saja berada dalam kebijaksanaan. Ketiga karma tersebut sepenuhnya telah murni dan telah terbebas dari segala kesalahan. Tubuhnya tidak melakukan pelanggaran, ucapannya membabarkan dharma tanpa kekeliruan, pikirannya murni. Inilah yang dimaksud bahwa 3 karma dari Tathagata yang murni, yang telah terbebas dari kesalahan. 2. Tubuh konsentrasi, samadhi, artinya batin sejati dari Tathagata adalah hening dan padam, bebas dari segala pikiran terdelusi. Kondisi Buddha tentu saja memiliki kondisi batin yang hening dan jernih. Batin Buddha senantiasa berada dalam keheningan sejati. Itulah sebabnya sejak awal kita selalu mengatakan pikiran yang hening dan jernih, tekad yang luas dan luhur. Inilah kondisi batin Buddha. Ketiga, tubuh kebijaksanaan, prajna. Artinya kebijaksanaan sejati dari Tathagata adalah terang sempurna, memahami sepenuhnya akan sifat dan karakteristik dari segala fenomena dharma. Kebijaksanaan Tathagata adalah satu hakikat Buddha yang terang dan sempurna. Hakikat Buddha yang terang dan sempurna ini mampu menerangi jagat raya, termasuk manusia, fenomena, aspek materi. Kita semua memiliki sifat ini, yaitu sifat dasar yang murni. Buddha dengan sifat dasarnya yang murni telah mencapai kebijaksanaan yang terang dan sempurna, yaitu kebijaksanaan agung, cermin yang sempurna. Cermin batin ini telah murni, terang, dan sempurna, serta mampu memahami secara menyeluruh segala sifat dan karakteristik, serta fenomena. Segalanya dapat dipahami dengan tuntas. Rupa merujuk kepada manusia dan fenomena. Hakikat merujuk kepada prinsip kebenaran. Maka hakikat adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh, namun rupa dapat dilihat. Yang dapat kita lihat adalah mencakup semua manusia, fenomena, dan materi yang mencakup di dalamnya tidak terlepas dari prinsip ini. Maka jika fenomena dan prinsip dapat berpadu dengan selaras dan sempurna, ini barulah dharma.
Memahami hakikat Dharma dengan menggunakan kebijaksanaan semula kita yang murni, menghadapi makhluk hidup yang banyak jumlahnya, kita telah memahami dengan jelas prinsip kebenaran dari manusia, fenomena, dan materi. Inilah tubuh kebijaksanaan ataupun prajna. Yang keempat adalah tubuh pembebasan, wimukti. Di dunia dipenuhi dengan corak fenomena, juga banyak hal yang membuat risau, namun Sang Buddha tidak akan terganggu oleh kerisauan batin karena manusia, fenomena, dan materi. Sang Buddha datang ke dunia ini demi satu tujuan utama. Beliau berharap dapat membangunkan kesadaran yang ada pada setiap makhluk. Sifat tersadarkan harus dibangkitkan. Namun, bukankah para makhluk telah menghayatinya? Bukankah mereka telah tersadarkah? Bukankah Dharma telah meresap ke dalam batin? Semua ini tergantung makhluk yang banyak jumlahnya. Untuk yang tercerahkan, yakni telah memahami sifatnya dengan jelas. Untuk yang belum tercerahkan, mereka masih tercemar oleh kerisauan batin. Untuk tercemar, masih termasuk ke dalam makhluk awam. Batin Buddha tidak tercemar oleh kekotoran batin manusia awam, sehingga beliau tetap terbebas. Beliau tetap datang ke dunia menunjukkan jalan untuk para makhluk yang kebingungan. Maka batinnya tidak tercemar, maka disebut sebagai pembebasan. Batin Tathagata terbebas dari segala ikatan. Ini merupakan tubuh pembebasan ataupun wimukti. Artinya tubuh dan batin dari Tathagata telah terbebas dari segala ikatan. 5. Tubuh pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, wimukti, jana, darsana. Artinya Tathagata pada dasarnya telah memiliki kebijaksanaan yang memahami secara jelas kalau diri sendiri sebetulnya sudah terbebaskan. Memahami secara jelas adalah memahami dengan jernih sempurna dalam penghayatan, pemahaman, pengetahuan, dan pandangan. Mengerti dengan sepenuhnya dirinya telah memperoleh kebijaksanaan tenang pembebasan, juga harus membebaskan orang lain, memungkinkan semua orang juga memperoleh kebebasan. Inilah yang perlu kita kerjakan dan pahami. Maka kita harus memiliki 5 bagian Dharma ini: sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, dan inilah yang seharusnya kita pelajari. Ini disebut sebagai 5 bagian tubuh Dharma ataupun Panca Dharmakaya. Dharma adalah prinsip kebenaran. 5 jenis prinsip kebenaran ini adalah sifat dari Buddha yang pada dasarnya dimiliki setiap orang. Tidak bertambah pada Buddha, tidak berkurang pada makhluk awam. Ini merupakan prinsip dari 5 bagian tubuh Dharma. Saya berharap semua orang dapat menghayati dan memahaminya. Buddha memancarkan cahaya dari tengah kedua alisnya, menampakkan berbagai hal langka. Cahaya ini menerangi 18.000 tanah Buddha di penjuru timur. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Selanjutnya, Sutra Teratai membahas tentang Sang Buddha pada persamuan Sutra Teratai, terlebih dahulu membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Setelah Sutra Makna Tanpa Batas, beliau memasuki landasan makna tanpa batas. Landasan makna tanpa batas, prinsip yang pernah saya bahas sebelumnya. Laksana sebuah cermin yang bersih. Permukaan kebijaksanaan agung cermin sempurna yang bersih ini ketika Sang Buddha duduk bermeditasi, memperhatikan secara cermat segala sesuatu sehingga beliau menunjukkan wujud perubahan menakjubkan, memancarkan sinar ketika berada di dalam samadhi. Maka Buddha memancarkan cahaya dari tengah kedua alisnya. Semua orang mengetahui dari tengah kedua alis seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahi. Salah satu daripada 32 tanda agung dari Buddha adalah seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahi. Dari antara kedua alisnya terdapat sejumput rambut halus. Jika terdapat cahaya, kita akan merasa bahwa di antara alis ini seperti terdapat sejumput rambut putih yang halus. Ia dapat memancarkan cahaya. Inilah yang tidak kita miliki sebagai makhluk awam. Namun, salah satu dari 32 tanda agung dari Buddha memiliki citra yang demikian sangat istimewa. Salah satu daripada 32 tanda agung dari Buddha adalah adanya rambut putih halus di tengah dari kedua alisnya, mengkilap luar dalam bagaikan kristal putih, menggulung dan melingkar ke kanan. Sebenarnya rambut tersebut ketika Anda lihat ia laksana
Kristal putih yang memancarkan cahaya terlihat seperti membelok ke kanan, memiliki penampilan seperti berputar, sehingga sebelum Buddha membabarkan sutra teratai, beliau menunjukkan 6 tanda istimewa. Sinar dari antara kedua alis merupakan salah satunya. Keenam wujud penampakan ini sebagai pendahuluan dari pembukaan sutra ini. Setiap Buddha memiliki jalan yang sama. Setiap Buddha akan melakukan hal yang sama jika ingin membabarkan sutra teratai. 20.000 Buddha Surya Chandra Pradipa sebelumnya bukankah melakukan hal yang sama? Oleh karena itu, setiap Buddha memiliki jalan yang sama. Sebelum membabarkan sutra teratai pasti menampakkan 6 tanda istimewa. Ini merupakan pendahuluan dari pembabaran sutra. Ketika Buddha akan membabarkan sutra teratai, terlebih dahulu menampakkan 6 tanda istimewa sebagai kondisi yang saling berkaitan dan berurutan daripada pembukaan sutra. Disebut 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan dalam pembabaran sutra teratai. Ketika memulai membabarkan sutra dari kendaraan besar, disebut sebagai 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan dalam pembabaran sutra teratai. Terdiri dari tanda istimewa berupa pembabaran dharma pembuka, tanda istimewa berupa memasuki samadhi, tanda istimewa berupa hujan bunga, tanda istimewa berupa gempa bumi, tanda istimewa berupa sukacita dalam batin, tanda istimewa berupa pancaran cahaya. Di tengah hadirin sekalian, semua orang sangat bersukacita. 6 tanda istimewa ini adalah ritual dalam memberikan pengajaran dan bimbingan yang pasti ditampakkan oleh para Buddha pada 10 penjuru dan 3 masa ketika ingin membabarkan sutra teratai. Aspek batin Sang Buddha hanya untuk satu tujuan, datang demi semua makhluk yang masih bingung dan tersesat, yakni karena kebingungan dan memiliki pandangan keliru, sehingga para makhluk menciptakan banyak karma kolektif. Ketika karma kolektif tercipta akan menyebabkan dunia dilanda oleh banyak bencana. Sang Buddha datang ke dunia hanya untuk satu tujuan utama. Jika tidak menyelamatkan pikiran, untuk menyelamatkan pikiran harus memahami prinsip kebenaran secara tuntas. Maka Sang Buddha datang ke dunia ini hanya untuk menebar prinsip kebenaran ini, agar semua orang dapat menghayati segala sesuatu di dunia ini merupakan kerisauan yang tidak dapat mencemari Buddha. Inilah Buddha sehingga disebut sebagai Sang Mahasadar di alam semesta, sehingga disebut sebagai guru para dewa dan manusia. Maka kita harus belajar ajaran Buddha, yakni harus belajar satu titik ini. Mohon semua orang untuk senantiasa lebih bersungguh hati.